Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini dari kitab Roma pasal yang ke-8, ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu, karena kami percaya hidup dan kehidupan kami milik-Mu. Dan Tuhan boleh mengatur perjalanan kehidupan kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus tuntun kami semuanya, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan ini. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan bagi kita sekalian, Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan lagi kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Amin.
inspirasi hidup bahagia karena hutang telah lunas. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada waktu saya kecil, pada suatu ketika ada seorang oma atau nenek yang kembali dari sekolah dan membawa jajanan sisa yang tidak kemudian terjual di sekolah. Ketika saya bermain, lalu saya ingin kemudian membeli jajanan itu, namun karena tidak punya uang dan karena itu saya meminta kepada sang oma agar kemudian ia bisa memberi jajanan itu dan saya akan membayarnya kemudian. Nah, saudara-saudara yang kekasih, namun karena waktu itu memang tidak mungkin untuk membayarnya dan cukup lama kemudian bergumul dengan utang karena tidak mampu untuk kemudian membayar jajanan itu. Dan saudara-saudara, pada saat berutang itulah kemudian selalu kepikiran kapan kemudian saya dapat membayar utang kepada sang oma untuk kemudian melunasi jajanan yang pernah saya makan. Nah, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, saat berutang itulah kemudian beban ada dan berusaha untuk kemudian membayarnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab menggambarkan bagi kita sekalian bahwa dosa disebut sebagai hutang. Dan karena dosa adalah hutang, maka umat manusia dalam berbagai cara ingin kemudian membayar utang itu kepada Tuhan, kepada Allah, atau kepada sang pemilik kehidupannya. Ada yang berusaha untuk kemudian membayar dosa, membayar utang dengan perbuatan baik atau amal kehidupan yang dilakukan. Ada yang kemudian memberikan persembahan-persembahan, bahwa semakin banyak persembahan maka dosa akan kemudian semakin terkikis dan ia dilayakkan untuk kemudian menjadi milik sang pemilik kehidupan. Ada juga yang kemudian memberikan korban-korban berupa binatang dengan mencucurkan darahnya dan dianggap sebagai alat untuk kemudian mendamaikan dan membayar hutang dosa. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perbuatan baik, persembahan dan korban sesungguhnya tidaklah kemudian memungkinkan kita untuk kemudian membayar hutang dosa itu. Karena saudara-saudara kita lebih berharga dari persembahan itu, lebih berharga dari persembahan dan korban binatang. Dan karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dibutuhkan korban yang lebih tinggi nilainya. Dan Alkitab mengatakan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita, bahwa di dalam Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya di kayu salib, ia telah kemudian menjadi perantara bagi kita untuk membayar hutang dosa kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena kita kemudian telah dibayar lunas di dalam Yesus Kristus, dan karena itu saudara-saudara, Alkitab mengatakan, karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Karena Yesus telah menebus kita, maka kita bisa menikmati kehidupan. Bukan hanya kehidupan, tetapi kehidupan yang penuh kedamaian. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena kita adalah anak-anak Allah dan Roh Kudus memimpin kita untuk menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jalanilah
hidup dan kehidupan ini sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus, yang kemudian menikmati kehidupan dalam damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Marilah berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, ya Tuhan, atas kehidupan yang boleh kami alami dan kami rasakan. Kehidupan yang kami alami dan kami rasakan hari ini dalam segala berkat yang boleh kami alami. Kami bersyukur atas kehidupan dan kami bersyukur atas kasih sayang Tuhan menuntun kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kehidupan pribadi kami, Tuhan kiranya memberkati kehidupan rumah tangga kami, Tuhan kiranya memberkati pekerjaan-pekerjaan kami, Tuhan kiranya memberkati segala pengabdian kami. Izinkan kami ya Tuhan dalam segala kelemahan yang ada pada diri kami dikuatkan oleh kasih-Mu, kami dikuatkan oleh anugerah-Mu untuk menjalani kehidupan yang kami alami. Kiranya Tuhan menopang kami menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, segala beban hidup, segala pergumulan-pergumulan kehidupan, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Izinkan kami dikuatkan oleh-Mu, sehingga beban hidup tidak menekan kehidupan kami, tapi beban hidup kami boleh nikmati dan jalani dalam kuasa dan di dalam cinta Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, ini permohonan kami, di dalam Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.